nggak pernah bilang kan. Ini tiba-tiba loh kok ada makanan kok gini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa 30 hari di tahun 2020 ini atau 1441 Hijriah. Senang rasanya gitu dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Alhamdulillah selesai juga Ramadan ini, sekalipun hati kita sedih karena kehilangan Ramadan. Namun kita terus berdoa, mudah-mudahan Ramadan tahun berikutnya dan seterusnya kita tetap bisa bertemu dan kita mohonkan kepada Allah gitu. Nah, kami di sini mau sharing pengalaman ke teman-teman semuanya, karena kami tuh belum pernah cerita tentang pengalaman kami kayak puasa atau lebaran di Jepang. Itu kita pokoknya belum pernah cerita tentang pengalaman kita, gimana kita merasakan Ramadan di Jepang itu kita belum pernah. Jadi banyak dari teman-teman yang nanyain gimana sih lebaran di Jepang, gimana sih rasanya puasa di Jepang, berapa lama dan apa perbedaannya. Banyak sih dari dulu udah banyak nanya tentang itu, tapi kita belum pernah cuman kalau ditanya kita jawab gitu, tapi secara menceritakannya di sini kita belum pernah. Jadi kita mau sharing aja gitu tentang pengalaman kita. Iya betul, karena memang banyak sekali pertanyaan dan alhamdulillah aku sebenarnya sudah ketiga gitu, ke tahun ketiga merasakan puasa di sini, sedangkan kalau istri baru 2 kali. Yang ini adalah yang kedua. Jadi karena aku yang kedua kalinya, dan 2 kali itu berbeda jauh gitu, drastis perbedaannya. Kenapa? Iya, yang satu karena suasananya tahun lalu, yang satu lagi karena suasananya tahun sekarang, dimana itu sedang pandemik di Jepang. Kalau misalnya istri kan cuma 2 tuh, kalau aku 3. Pertama puasa dan lebaran sendiri, kedua sama istri dengan keadaan normal, maksudnya keadaan normal, iya. Tidak ada bencana atau wabah di dunia kan, terutama juga di Jepang gitu. Yang ketiga nih kita merasakan yang benar-benar merasakan normal lebaran, puasa dan lebaran di Jepang itu bagaimana di tahun kedua ya. Nah di tahun ketiga nih perbedaannya signifikan lagi gitu, dari sendiri terus berdua, terus sekarang dalam keadaan pandemi. Jadi kita merasakan semuanya, lebaran pada saat single, lebaran pada saat normal dengan family gitu. Betul. Tapi pertama kita tanya istri dulu, gimana pengalamannya puasa lebaran di Jepang pertama kali dulu merantau. Iya, terus udah sama suami lagi. Iya, pertama kali tuh lebaran di Jepang ya rasanya agak aneh sih. Yang pertama pas puasa itu suasananya tuh beda. Kalau misalnya di Indonesia, kita kalau puasa itu kayak memang merasa bahwa kita tuh, orang di sekitar kita itu juga emang puasa, nggak ada makanan, orang nggak ada makan gitu kan. Tapi kalau di sini restoran tetap buka dan kita tuh melihat orang makan di jalan, di supermarket atau dimanapun, kita melihat orang tuh makan. Terus habis itu juga aktivitas di kampus juga nggak ada bedanya dengan puasa ataupun dengan hari normal lainnya, nggak ada perbedaan. Jadi mau kuliah pun pada saat puasa juga gitu. Kan sama suami pertama kali kesini merantau, terus sudah menjadi seorang istri, itu gimana? Iya, karena aku pertama kali lebaran. Iya. Karena aku pertama kali lebaran di perantauan, ini emang pertama kalinya. Selama ini aku nggak pernah merasakan Ramadan, pertama Ramadan ya di selain di rumah aku sendiri gitu. Jadi itu luar biasa banget perbedaannya. Apalagi aku menyandang status sebagai seorang istri, mana seorang istri itu harus sahur bareng suami, harus menyediakan sahurnya, harus menyediakan pembukaannya, dan di perantauan lagi. Aduh, itu challenging banget sih. Tapi gimana kesannya? Kesannya menjadikan diri ini menjadi bisa ngatur waktu. Maksudnya tuh
bisa apa namanya list makanan jadi lebih banyak. Terus juga harus pede dengan makanan sendiri walaupun puasa kan kita nggak bisa coba. Nah itu tuh gimana supaya makanan itu pas kita makan pas berbuka itu masih bisa enak gitu. Jadi nggak ada kekecewaan di antara kita. Iya sih, aku dulu pertama tuh tahun 2017 itu pas sendiri. Itu karena aku udah biasa merantau mungkin jadi tapi tetap banyak perbedaannya karena di Indonesia dan di Jepang kan kita tahu di Jepang Muslim kan minoritas hanya 0,0% gitu lah, dan kebanyakan Muslim di sini international student gitu atau mahasiswa yang kuliah di sini. Nah tapi karena sendiri yang kuliah ke sini tuh rata-rata dosen dari sebuah universitas yang notabene udah membawa keluarga gitu. Itu rasanya lebaran ada orang Indonesia tapi kayak nggak ada yang merhatiin kayak gitu, atau misalnya kayak ya hanya sendiri gitu. Nah lebaran tahun 2017 itu aku setelah selesai sholat Id itu langsung ke kampus ada meeting. Nah itu sama kita alami kemarin juga. Iya tahun lalu. Ya, tahun lalu tuh selesai sholat Id kita tuh makan dulu. Setelah makan itu siangnya itu masuk kampus karena ada meeting gitu. Emang meeting ya, emang beneran meeting. Jadi emang kayak gitu rasanya di sini. Dan tidak ada open house, ada beberapa orang yang mengundang gitu. Tahun lalu juga kita di masjid itu. Di masjid ada open makan. Iya ada makanan. Cuman nanti kita bakal kasih tahu video tahun lalu ya. Tahun lalu. Nah di lebaran di tahun kedua itu sudah sama istri kan, alhamdulillah. Dan rasanya itu lebih apa ya? Karena kita sama-sama gitu. Terus sahurnya juga sama-sama. Terus jadi nggak kesepian. Intinya itu sih. Intinya gitu ya. Jadi merasa lebih bermakna ibadahnya tuh kayak merasa lebih tenang aja gitu. Iya. Terus juga aku kagetnya di sini. Aku pikir pada saat Ramadan di Jepang itu tuh kita emang menyediakan makanan itu cuman sendiri-sendiri gitu karena kita kan di perantauan. Nah tapi beda di Kanazawa itu setiap harinya itu ada pabukuan buka bersama yang disediakan oleh panitia. Ada panitia khusus yang mengatur, yang memanage siapa yang bakal masak, siapa yang bakal menjemput begitu. Jadi orang-orang di sini, mahasiswa di sini, bukan mahasiswa sih, pokoknya orang Indonesia di sini, student cewek yang bisa masak, yang bisa menyediakan masakan gitu, mereka bisa menyediakan makanannya untuk student yang ada di Kanazawa untuk buka puasa. Dan kita buka puasanya itu sama-sama di salah satu ruangan yang memang biasanya digunakan untuk sholat di gedung itu. Dan di sana kita buka puasa. Dan di sana pada saat buka puasa itu detik-detik menjelang buka puasa itu berdatangan tuh berbagai makanan yang udah disediakan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Dan itu beda-beda tiap hari makanannya. Iya, itu kayak udah jadi budaya sih. Udah jadi budaya karena memang kita merasa di sini kan kita minoritas. Nah, banyak juga di sini kan yang single gitu. Jadi agar misalnya suasana Ramadannya itu hangat, kita itu memang ya buka bersama setiap hari gitu. Senin sampai Jumat itu di kampus. Sabtu dan Minggu itu kita di masjid. Kita ada masjid di sini namanya Masjid Umar bin Khattab, dekat dari kampus juga, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sepanjang hari atau setiap hari itu kita buka bersama terus gitu. Cuman kan tetap pada saat dulu tahun 2017 setelah selesai buka bersama satu persatu pulang ke apartemen masing-masing. Yang single ya pulang gitu. Tapi alhamdulillah seperti sholat tarawih juga, sholat tarawih di sini tuh asik sih menurut aku gitu, karena lebih khusyuk. Yang aku rasain sih itu karena imamnya itu imam seorang hafiz dan tarawihnya satu malam itu 1 juz, dan itu senang sekali gitu. Tapi emang kalau misalnya buka puasa di Jepang itu kayak padat gitu nggak sih bang jadwalnya? Jadi karena
antara maghrib dan isya waktunya itu kan lumayan dekat. Dan kita juga pas buka puasa itu kan sebelum buka puasa ada semacam tausiah gitu. Yang laki-laki itu di sini yang student itu kita giliran gitu ngasih tausiah, kayak kultum lah, Iya, kultum. singkat. Ya kuliah 7 menit. Iya. Ya 7 menit Ceramah singkat. sebelum puasa, sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Terus apakah ada permasalahan dari apa ya? Kan kita di sini kan tetap kerja ya. Kita tetap kerja, kita tetap kuliah, kita tetap nge-lab gitu. Apakah ada masalah dengan sensei kita gitu? Nggak ada gitu. Kalau nggak ada masalah, karena memang kita ngasih tahu dari awal. Kayak aku gitu, kayak kita kan kebetulan kita satu lab, profesornya juga sama. Jadi kami tuh udah bilang bahwa pas bulan puasa itu kita pengen pulangnya itu cepat sebelum maghrib tuh, karena kita akan ikut membuka barang di ruangan yang tadi, terus setelah itu kita akan pulang. Oh iya, di sini juga kita kalau puasa 10 malam terakhir itu kita biasanya itu iktikaf di masjid. Yang laki-laki, yang perempuan juga boleh, tapi yang laki-laki di lantai 2, yang perempuan nanti di lantai 1. Nanti juga ada cuplikan masjid yang kita pakai di sini. Ya, dan di 10 malam terakhir itu asik banget itu, kita banyak juga makanan karena memang kita tuh ada jadwalnya itu, kita buat jadwal bergilir. Ibu rumah tangga atau siapapun student yang bersedia menjadi donatur, entah donatur uang atau makanan, untuk mensupport kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Iya, Masya Allah sih, aku jujur kami tuh kaget loh Bang, bisa merasakan puasa Ramadan di Jepang yang karirnya tuh seperti itu. Karena awalnya abang kan juga nggak pernah bilang kan kita bakal lebaran di sini, maksudnya Ramadan di sini, puasa kita bakal di sini, ini nggak pernah bilang kan. Ini tiba-tiba loh kok ada makanan kok gini. Terus itu ibu-ibunya kan ada grup ibu-ibu gitu pada ngisi jadwal, malahan itu rebutan gitu kita ngisi jadwal untuk menyediakan makanan. Masya Allah, luar biasa sih. Nah, tadi kan itu tentang Ramadan. Sekarang tuh kita pengen cerita tentang Lebaran gitu. Karena kalau kita berbicara tentang Lebaran, kalau di rantau tuh mungkin sama ya dengan status orang-orang yang merantau saat ini. Kalau kamu saat ini sedang merantau, mungkin kita merasakan hal yang sama. Jadi aku dulu memang udah merantau kan deh. Jadi aku kan udah merantau dulu semenjak tamat SD. Jadi dulu pas kecil itu merasa banget gitu kalau misalnya jauh dari orang tua pada saat Lebaran itu tuh sedih, apalagi pas malam takbiran. Ya, ini gimana pengalamannya pas malam takbiran? Iya, itu juga sih menurut kami, karena itu pertama kali yang tadi tuh ya, pertama kali merasakan Ramadan, terus juga Lebaran, malam takbiran yang biasanya pas malam takbiran itu kita makan-makan, ngumpul-ngumpul bareng, bahkan masak sate, masak ini, masak itu, rame pokoknya. Di rumah itu tuh kayak semacam rame banget, terus takbiran menggema di mana-mana, terus juga anak-anak main di luar gitu, kayak excited banget untuk libur besok tuh hari raya gitu kan. Udah excited juga untuk mempersiapkan baju baru, terus juga sebelum itu udah excited banget untuk masak kue-kuean, kayak Lebaran gitu. Terus kemarin kayak biasa aja gitu, udah gimana ya, karena aktivitas kampus juga udah kayak emang seperti biasa, nggak ada bedanya. Malahan itu sebelum takbiran itu kami ikut berbagai kegiatan kayak arrange flowers yang kayak gitu, terus ikut kegiatan masak-masak juga yang kayak gitu. Jadi udah kayak nggak ada apa-apa. Terus juga yang paling kangenin sih itu malam takbiran itu, menggema di mana-mana. Tapi kalau di sini cuman bisanya nyetel di YouTube, hidupin audionya keras-keras gitu kan, biar gedungnya kedengar. Iya, jadi sebenarnya ada banyak pelajaran gitu yang bisa kita ambil. Jadi ketika teman-teman dalam kondisi bisa pulang atau masih di Indonesia, sebenarnya masih di Indonesia lah yang mayoritas Muslim,
masih merasakan atmosfernya orang Lebaran gitu. Dan juga mungkin suatu saat nanti teman-teman kondisinya bisa pulang dan manfaatkan momen-momen itu untuk dekat dengan keluarga, terutama orang tua. Itu tuh penting banget. Nah itu kita rasakan ketika kita sekarang tuh di rantau. Oh iya, dulu waktu kita banyak sama orang tua, kenapa kita tidak memberikan makna yang lebih ya gitu. Dan itu sih hal-hal baik yang bisa kita ambil dari dari cerita kami gitu. Kami merasakan sekarang kami tuh jauh banget kan dari orang tua, dari mertua juga. Ini jauhnya. Iya gitu. Kalau misalnya mertua kan di Padang, orang tuanya istri itu kan di Padang, kita masih bisa video call. Tapi orang tua aku tuh di kampung, dan di kampung nggak ada sinyal. Kita tuh kayak hanya bisa meraba-raba apa yang mereka rasakan gitu, hanya bisa kayak mengimajinasikan aja gitu. Mereka mungkin sekarang sedang sholat kayak gitu. Rindunya tuh kayak gitu deh. Ya, dan aku pun sebagai menantu ya, aku pun juga ikut merasakan apa yang dirasakan suami selama ini, kayak nggak bisa bukan di saat Lebaran aja sih, di saat apapun nggak bisa, karena nggak ada sinyalnya itu ya, jadi nggak bisa berhubungan gitu, video call dan sebagainya. Iya, karena orang sekarang sekalipun misalnya merantau masih bisa kan, kadang video call ngelihat wajahnya apa yang dilakukan, tapi kayak abang, kayak kita sekarang kan jauh dari orang tua. Tapi alhamdulillahnya ya kita terus berdoa mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik gitu. Itu yang kita rasakan pada saat malam takbiran, atau mungkin ya dalam beberapa hal kadang kita rindu, dan itu yang kita rasakan gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang dirantau saat ini juga kalau misalnya merasakan hal yang sama, cepat-cepat telepon gitu, cepat-cepat video call gitu. Tapi kayaknya sekarang ini karena saat pandemi terus banyak yang nggak pulang kampung kan, jadi kayak mereka tuh 11-13 lah, kalau orang 11-12, kalau mereka itu seperti 11-13 sama kita yang ada di perantauan juga. Karena mereka nggak bisa pulang kampung gitu ya. Tapi setidaknya mereka bisa dengerin Gema Takbiran nggak sih? Kalau kita nggak, itu sih kangenin banget. Itu sebenarnya cerita kita di Lebaran dan Ramadan tahun lalu. Ya biar teman-teman ada gambaran gimana kondisi kita pada saat Lebaran di tahun lalu. Itu ada kita beberapa cuplikannya, teman-teman bisa lihat setelah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Halo. Jadi karena jalannya nanjak, seperti biasa digotong sepedanya. BTW kita pakai enggak, kita pakai bajunya dari Uni, warna terang gini. Itu abang, coba lihat deh. Baju abang juga dari Uni dan udah dandy. Makasih Uni dan udah dandy. Ini hadiah kami waktu Barale. Nah ini Masjid Umar bin Al-Khattab. Abang masih menggotong. Dan sekarang nggak boleh. Bentar abang. Terakhir bagi kita ya. Saya telepon terakhirnya ya.
Jadi yang sepeda diparkir di sana, tapi nggak semuanya karena nggak cukup tempat, dan juga masih ada di luar yang bakal sholat karena cuma dilakukan 1 kali masjidnya. Oke, kita masuk. Amin. Alhamdulillah sudah siap sholat. Ya Ibu Anggi. Ibu Haja. Sama Ibu Haja. Dari Ibu Haja gini. Amin. Ya Allah, akhirnya dapat hidayah ya Allah. Alhamdulillah. Di sini makan-makan ya Kak? Iya. Di sini emang salah satu niatnya nyari makan. Gak masak ya Bu? Ketahuan. Sengaja nggak masak. Ini makan di sini. Ini nyari makan di sini. Makanya kan aku menawarkan kamu. Lahir batin Pi. Mohon maaf lahir batin. Mau lahir batin. Wah banyak orang. Mau lahir batin. Aduh tante. Ya Allah, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin, amin. Soal di luar tadi Kakak? Iya di luar. Ya, partai tua di luar. Partai tua di luar. Tinggal aku mah gitu. Sholat ini. Ini pada kemana? Terus kok orang itu pulang? Belum salam dulu. Enggak lah. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Oh, udah pakai sepatu aja orang. Baru datang. Oh, baru datang. Kayak aku loh. Iya. Lahir batin. Yuk. Mana Uni lagi? Yuk kita ke dalam. Mau nilainya. Mohon maaf lahir batin. Di luar habis sholat. Di sini nggak ada sama sekali. Nasi biryani. Keadaan di luar amin. Alhamdulillah. Abang lagi nyariin. Abang. Mau lagi? Ya. Yuk. Yeay. Temen dia mau bang?
capek. Udah kenyang. Jadi tadi setelah sholat terus kita salaman, nanti ada tuh videonya. Terus setelah itu kita makan bersama. Terus seperti biasanya setelah selesai di luar banyak orang foto-foto. Kita juga foto-foto dan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bisa ketemu di apa ya? Ramadan Mudah-mudahan tahun lalu. ya Tahun bisa depan. ketemu di Ramadan tahun depan. Amin, amin. Ya, segitu dulu cerita kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Kita mau pulang dulu. Nah, teman-teman kan udah kebayang kan gimana cuplikan atau suasana tentang Ramadan dan Lebaran tahun lalu di Jepang gitu. Iya. Nah, itu juga beda sih. Biasanya kalau misalnya Lebaran di Indonesia itu kita bisa jalan kaki terus keliling komplek gitu kan. Terus sambil keliling komplek sambil maaf-maafan, salaman. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada apa-apa, rumah orang ketutup semua, kita nggak kenal, terus kita nggak jalan kaki juga, kita harus naik sepeda, dan itu pun harus nanjak ke atas karena dia masjidnya itu di atas gitu, di daerah atas. Kayak kalau misalnya di rumah ke Unan gitu loh, iya nggak sih? lokasi Kanazawa University itu kan di atas bukit. Nah, lokasi masjidnya itu di tengah di antara rumah kita dan Kanazawa University, sehingga kita harus nanjak 3/4. ya, jadi harus nanjak. Iya, harus nanjak, dan itu harus gotong gitu sepedanya. Luar biasa. Jadi itu tahun lalu yang seperti yang video yang dilihat itu rame banget, semua orang dari berbagai wilayah di Ishikawa Prefecture. Kan kita tinggalnya itu di provinsi Ishikawa, kotanya itu Kanazawa. Jadi yang datang ke masjid itu bukan hanya yang tinggal di Kanazawa, tapi juga orang yang tinggal di Fukui misalnya, di kota-kota lain yang dekat dengan sini, sehingga itu rame banget. Belum lagi kayak muslim dari negara lain seperti Bangladesh, Mesir dan Malaysia gitu. Itu banyak, dan kita ngumpul, dan tradisinya setelah selesai sholat itu kita ada makan-makan. Nah, yang paling enak itu adalah makanan nasi biryani dari Pakistan. Iya. Itu menjadi favorit. Negara Pakistan nggak disebut loh. Oh iya, Pakistan Makanannya juga. aja yang ingat. Jadi kita juga Muslim Indonesia melalui KMII, keluarga Muslim Indonesia di Ishikawa. Kita tuh melis siapa yang bisa menyediakan makanan untuk dibagi nanti di masjid pada saat selesai sholat Id. Karena kita akan makan rame-rame yang Muslim di Ishikawa semuanya. Nah, ada yang masak rendang, ada yang masak ya banyak. Gulai tunjang. Tapi pokoknya itu menu yang ada di Lebaran itu tuh jajanan Nusantara. Nusantara dan juga negara. Iya. Nusantara. Iya, tapi rendang itu kalah dengan biryani. dengan biryaninya Pakistan. Karena mungkin kita orang Indonesia udah biasa kali ya dengan rendang gitu, sehingga kita Dan lebih juga tertarik dengan makanan lain. Dan juga biryani itu kan udah komplit gitu, maksudnya itu nasi dan juga ayamnya udah ada di sana, jadi itu nggak ribet untuk ngambilnya. Dan juga ayamnya itu banyak bang, ya Allah, cuma gede gitu, sekuali gitu loh ya Allah. Malum ya kita terima gitu. Jadi memang kayak gitulah suasananya, dan suasananya itu yang maaf-maafan dan juga ya dan biasa juga foto-foto. banyak anak, terutama anak Indonesia. Ya, anak Indonesia kan banyak banget di sini. Jadi itu kecil. ramai banget. Tapi itu hanya beberapa jam. Setelah itu kembali ke kehidupan normal. Ada yang ke kampus untuk eksperimen, ada yang ke kampus untuk meeting, ada yang kembali bekerja. Nah, itu yang kita rasakan tahun lalu gitu. Dan melalui video itu kan teman-teman bisa lihat ya bagaimana suasananya. Itu kita rindu dengan suasana itu. Sekalipun hanya itu yang bisa kita dapatkan di sini gitu. Tapi kita rindu banget. Kenapa? Karena itu momennya kita untuk ngumpul-ngumpul gitu. Iya. Sih. Nah, itu memang kita rindu banget. Itu
walaupun hanya seperti itu, tidak seperti di Indonesia kita bisa ngumpul dari saudara-saudara dekat jauh gitu sampai keluarga besar kan ngumpul di satu rumah, terus ketawa-ketawa bareng, terus jajan bareng atau pergi wisata bareng gitu. Iya. Kita bahkan hal kecil di tahun lalu itu kita rindu untuk saat ini, walaupun perkumpulannya itu hanya beberapa jam, itu kita rindu gitu. Karena memang ya seperti itu yang kita rasakan lebaran di sini. Terus juga lebaran di sini satu ronde ya Bang. Walaupun banyak kayak gitu diusahakan dilakuinnya cuma satu ronde. Jadi kemarin itu kita sholatnya ada juga yang di luar. Kalau tahun sekarang gimana? Kalau tahun sekarang coba lihat cuplikan yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Udah lihat kan itu dua orang yang stres, bukan stres sih, karena Mencoba menikmati lebarannya. iya dengan perantauan. berdua mungkin teman-teman saat ini juga yang sedang di Indonesia juga tidak bisa pulang kan, otomatis merayakan sendiri kan di rantau. Tapi sekalipun ya mereka lebaran sendiri, tapi beda suasananya. Mereka masih mendengar saudara-saudara muslim sekitarnya walaupun sendiri-sendiri merayakannya. Tapi kita Malahan sekarang ada juga yang masih bisa ketemuan gitu sama keluarganya Iya. gitu. Tapi sekarang tuh kita udah masa pandemi di Jepang lagi. Itu coba sepinya tuh kayak orang yang jatuh cinta. Tapi nggak dibalas. Nggak dibalas atau mungkin ditinggalkan tanpa sepatah kata pun. Aduh. Sakit kan? Rindu. Kok ngerasain? Jadi itu yang kita rasakan dari video itu, kita mencoba untuk menikmatin. Ya, jadi sebenarnya pandemi di Jepang itu memang sudah mewabah sebelum Ramadan ya. Sudah ada status gawat darurat sebelum Ramadan. Sebenarnya sih level di Jepang itu sendiri, mereka itu meningkatkan levelnya, maksudnya itu untuk menyikapi pandemi ini sendiri, mereka itu udah langsung gercep gitu loh untuk situasi yang seperti ini tuh udah levelnya tuh udah darurat gitu, dan orang-orang juga menyikapinya juga serius gitu nggak sih? Jadi sebelum Ramadan tuh kita udah status gawat darurat, dalam artian gawat darurat itu skala Jepang lah ya, maksudnya dalam pengertian Jepang gitu. Takutnya nanti teman-teman karena kita bilang gawat darurat, teman-teman mikir kalau gawat darurat segawat apa gitu kan? Padahal kan pertumbuhannya tuh jauh rendah dibandingkan Indonesia gitu. Dan alhamdulillah seminggu kemudian itu statusnya itu sudah dicabut. Kebetulan pertumbuhan di provinsi ini tuh sudah 0, dan banyak provinsi di Jepang itu hampir rata-rata itu udah 0, kecuali mungkin Tokyo, Hokkaido dan Osaka. Nah, sekalipun kita excited banget nggak sih, kita ngerasa bahwa wah ini ada tanda-tanda nih kita bakalan lebaran di masjid gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Dan sekalipun seperti itu, pemerintah Jepang tetap hati-hati. Alhamdulillahnya tetap hati-hati. Bahkan student aja itu belum boleh ke kampus, levelnya itu masih level 4. Bahkan kita di extend kemarin itu rencananya itu bulan Mei ini tanggal kita 27 tanggal 27 Mei itu sudah selesai. Udah selesai, maksudnya itu kita bisa ke kampus lagi seperti biasa gitu. Tapi ternyata setelah gawat daruratnya dicabut pun kita di extend lagi waktunya untuk stay at home gitu. Sampai tanggal 18 Juni. Dan harapan kita untuk bisa Ramadan, untuk bisa lebaran di masjid itu tuh ya sirna gitu. Itulah tadi kenapa ada video itu, kita mencoba menikmati. Nah, itu yang kita rasakan. Yang pasti dalam kondisi sekarang kita tidak bisa lebaran di masjid seperti tahun lalu yang di video sebelumnya. Sekarang kita hanya merayakan berdua di sini di rumah. Dan kegiatannya apa biasanya? Kegiatan untuk menyambut Ramadan berdua. Menyambut Ramadan berdua. Bukan Ramadan, lebaran. Oh iya, untuk menyambut lebaran tahun ini aku berinisiatif untuk
mencari hal yang membuat kita itu kangennya itu jadi terbalaskan gitu. Salah satunya adalah kue lebaran. Jadi ada beberapa varian yang aku buat, alhamdulillah, dan ini juga membantu banget sih sama teman-teman yang ada di sini. Apalagi yang single, yang mereka udah sholat di rumah sendirian, terus juga gimana gitu. Jadi aku mencoba memasak beberapa kue lebaran di sini kemarin-kemarin, kayak chocolate chip. Nastar. Udah mau habis, coba deh. Udah mau habis dong. Tuh. Efek hanya makanan ini doang. Iya. Terus juga ada ini klepon, ada putri salju, dan juga ada kastang ya. Itu sih ya, mencoba ini mencari hal sesuatu yang membuat bahagia gitu, walaupun keadaannya seperti ini tetap feel lebarannya itu dapat gitu. Ya, jadi kita berdua tuh memang setelah kita stay at home atau misalnya kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa ngampus, kita mikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan dan Lebaran kita gitu. Jangan sampai sia-sia, nggak ada hasil atau apapun, dan nantinya nyesal sendiri. Iya. Dan alhamdulillah kita di Ramadan itu kita melaunching Tabihita Sharing Project ya. Alhamdulillah itu iya. banyak banget yang join, dan di sharing terakhir itu kolaborasi sama belajar daring itu kita sampai 2.420 itu luar biasa sih, itu gokil banget sih. Alhamdulillah itu kita merasa alhamdulillah ya, Ramadan kita tuh kita merasa bermakna gitu, bisa berbagi dengan dengan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia lah, generasi muda Indonesia yang insya Allah akan membangun Indonesia ke depannya. Sama dalam menjelang Lebaran ini juga alhamdulillah istri itu mencari kegiatan dengan memasak gitu. Alhamdulillah ya, senang lah, udah ada alatnya dan istri memasak. Dan alhamdulillah ada peminatnya gitu. Karena memang kita merasa ya, dulu aku merasa sendiri, kue nggak ada, mau dibeli di mana juga nggak ada tempatnya. Di sini mau beli apapun kita harus melihat logonya halal atau tidak gitu, atau bahan-bahannya, komposisinya bisa oke nggak untuk muslim atau enggak gitu. Dan alhamdulillah kita merasakan itu, dan istri mencoba untuk memprovide itu gitu. Alhamdulillah teman-teman yang terutama single itu senang gitu dengan adanya kue-kue ini. Bahkan mereka pas jemput itu mereka bilang, wah jadi juga kita lebaran, kata dia begitu. Alhamdulillah itu senang sih bisa menyediakan makanan kue lebaran khusus ini untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah pesan. Dan juga terima kasih ya untuk Tabihita, sahabat Tabihita dimanapun berada yang sudah join ke sharing Tabihita Project juga. Udah join sama kita, terus juga udah bertumbuh bersama kita, support kita juga, menjadikan Ramadan kita menjadi lebih bermakna. Semoga teman-teman juga begitu ya Bang. Nah, kita tuh merasa kayak sahabat Tabihita tuh merasa apa ya, kita tuh kayak berterima kasih banget gitu, kita diizinkan untuk bertumbuh dengan teman-teman semuanya, dan kami berharap kami bisa memberikan sedikit, walaupun itu hanya sedikit jejak ya dalam perjuangan, karena kita juga masih berjuang sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman terus support kita di Tabihita. Nah, di terakhir mungkin di Ramadan atau di Lebaran 1441 Hijriah ini, aku, saya Amin, dan juga istriku Ami, dan juga Tabihita Project yang kita rintis, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran kita kali ini kita mendapatkan derajat takwa karena kita telah menyelesaikan 30 hari Ramadan, dan Ramadan selanjutnya kita masih terus bertemu, dan hari-hari setelah ini, Lebaran ini, kita terus bertumbuh bersama. Oke, segitu dulu sharing kita kali ini, sharing tentang pengalaman kita Lebaran di Jepang, sharing tentang gimana perbedaan di Jepang sama di Indonesia, Ramadan Ya.
baik itu tahun lalu ataupun tahun sekarang, dan juga suasana pas lebaran tahun lalu dan juga sekarang, dan ya yang kita ceritakan tadi lah pokoknya. Semoga ada manfaat di setiap apa yang kita katakan, dan kita akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam dari kami dari Jepang, Kanazawa. Dadah.